ditemukan. Nah itu bagaimana yang dititipinya, apakah seperti tadi persyaratan yang Bapak jelaskan atau bagaimana? Barang titip yang barang titipan Pak. Tapi katanya ditemukan, menemukan ini. Tanggung jawab kita sebagai yang dititipi bagaimana? Udah. Nah tadi saya belum selesai. Barang temuan yang kemudian dijaga oleh kita itu hukumnya titipan. Barang temuan yang kita jaga berarti hukumnya titipan. Kenapa? Karena di situ boleh kita milikinya bisyartid domani, dengan syarat jaminan tanggung jawab kalau ketemu orangnya berarti dibalikin. Terus apalagi yang betulan titipan, ya titipan, ya berarti kalau titipan mah, kalau titipan kan udah jelas yang nitipnya siapa. Kalau titipan mah, kalau temuan mah yang mempunyainya nggak jelas, karena bisa jadi jatuh, bisa jadi karena kelupaan. Nah, kalau titipan mah udah jelas. Kalau memang yang dititipin sudah tidak bersedia lagi, ya kembalikanlah ke orang yang itu, yang menitipkan. Kalau misalkan orang yang tak tahu kemana gitu, oh dia lupa juga itu namanya. Berarti suatu saat nanti diumumkan, masuk kategori tadi, diumumkan. Oh dia lupa nitip lupa, bisa jadi. Contoh nih, kita di perjalanan nitip tas atau barang atau apa di tempat penitipan, ya ini bisa kejadian. Karena kita di perjalanan jauh, buru-buru. Nah kata panitia, ayo udah naik pada ke bus. Lah nyampe rumah inget, perasaan saya tadi beli ini beli itu, atau barang saya ini itu di mana ya? Oh ingat ya di penitipan. Ya kalau ingat dibalik lagi lah ke tempat sana. Kalau enggak, ya mau kan kasihan mereka yang dititipin. Atau yang ketiga, daripada repot, udahlah saya ikhlasin. Tapi kan di sana mereka bingung. Nah kan, itu namanya aditya kelupaan. Ya bagi orang tadi bisa jadi lu kotor, itu bisa jadi. Maka hukumnya sama, diumumkan. Nah kalau kita kesana lagi lebih bagus, biar enggak membingungkan. Itu bisa itu contohnya. Ada kasus lain, kasusnya gimana? Sama. Pakai mic-nya. Dia menentukan barang, saya menemukan misalnya buku ini di mana gitu. Ini titiplah, takut ada yang ngaku atau apa, saya nggak mau mendampingi gitu. Ya kalau tidak sanggup ya kasihin. Kan dia nitip kita, misalnya mobilnya di daerah kita ya Pak ya. Terus ini saya menemukan tas ini di jalan apa, titip ini bisi ada yang ngaku, tolong kasihkan. Diterima sama yang dititipi, tapi nggak ada apa-apain gitu, simpan aja. Ya sama hukumnya tadi. Titipan itu harus dijaga, dan ketika ada yang ngaku ya dikasihin. Harus dijaga. Nah ketika kita tidak sanggup, mending diserahkan ke kodi. Kodi itu ya pemerintah lah, itu ke RT, ke yang berwenang lah. Kalau di masjid ya ke DKM, kalau itu ke RT atau ke RW. Nanti RT mengumumkan. Lebih mudah begitu kan? Lebih mudah, dan kita tidak terbebani. Tapi hukumnya untuk dijaga. Kalau itu kita yang pegang, berarti kita yang jaga. Sini ada ya. Mana sini ya? Nah, wa yanza'ul qadi al-luqata minal fasid. Nah, kalau pemerintah itu boleh mengambil, merampas barang temuan itu dari orang yang fasik dan menyimpannya atau menyerahkannya kepada orang yang adil. Itu
dalam kategori yang ini dia nggak sanggup lah gitu, boleh serahkan ke kalau ke aparat kan jelas misalnya dia gampang, ini boleh sama Kodim gitu Bu ya. Kalau gini Pak, misalnya di TV, mau kita di TV, tapi kita tahu bahwa si A itu masih ada di sini, tapi dia nggak mau gambarkan itu sertifikat. Nah, pada sudah lama, misalnya sudah 1 tahun itu, apakah kalau kita mau menyerahkan kepada orang agen itu harus bilang sama si bapak yang menitip atau kita langsung ke sana? Orang yang menitipkan pada kita itu masih ada, saya masih tahu gitu. Apakah saya izin dulu ke sana mau menyerahkan barang titipan ini yang saya juga nggak sanggup ke orang yang ada itu? Itu barang milik siapa sebenarnya? Milik si bapak itu? Si bapak itu nemuin kan? Ya itu kan dia menemukan. Dia menemukan, dititip ke kita kan? Iya, jadi kita yang tanggungannya tuh. Ya. Jadi kita yang harus menjamin tuh. Daripada saat kita udah nggak sanggup gitu ya, keamanan nitipin ke nggak diambil misalnya. Iya. Saya mau nyampaikan tadi yang tadi bapak jelaskan. Iya. Apakah saya harus bilang sama yang menitipin ke saya atau enggak gitu? Atau saya langsung aja saya kasih ke orangnya? Ya bilang silakan, ya juga nggak apa-apa. Yang penting itu barang aman, intinya begitu. Yang penting itu barang aman. Ya, mau bilang silakan, nggak bilang juga nggak apa-apa. Yang penting barangnya aman, intinya barangnya. Jadi amanatnya itu kan barangnya. Karena si bapak itu juga pengen lepas tanggung jawab. Ya, kita juga tidak mau diserahin tanggung jawab yang besar itu. Ya udah kita kasih, bisa ke DKM, bisa ke pemerintah tadi. Kalau di kita kan konteksnya berarti ada aparat, ada DKM lah, tempat orang lalu lalang kan. Di sini Abu-Abul Masjid berarti penguasanya DKM dong. Ya, di sini kan di depan pintu-pintu masjid. Berarti kan yang penguasanya siapa? DKM. Sini yang berhaknya. Ada administrasinya. Barang hilang, barang titipan, barang hilang dititipan, ditulis tuh sama DKM itu dari Ibu Haji ini dari ini, ditemukan di sini, nama barangnya ini. Tuh yang tadi itu, yang 6 perkara itu ditulis, wadahnya ini, barangnya, kemasannya ini, warnanya ini, kulitnya ini, talinya ini. Tadi itu ada 6 perkara itu. Ada 6 hal itu. Jumlahnya berapa, jenisnya apa, ditulis sama DKM-nya. Nah, kemudian DKM lah kemudian menempelkan di situ sebagian ciri-cirinya. Gitu. Siapa yang kehilangan tas warna hijau kulit buaya misalkan, silakan hubungi DKM. Tas wanita warna hijau kulit buaya misalkan, dari kulit aja kan, kulit buaya atau kulit sapi lah, silakan hubungi DKM. Kan ciri-cirinya sebagian dikasih tahu, tapi tidak semuanya. Gitu Bu ya. Nah itu, jadi kita bebas, si bapak itu bebas, ibu bebas. Nah, nanti umumkan DKM setahun. Ya kan kalau DKM nanti dilelang. Kalau nggak dilelang, nanti dimasukkan ke ini. Kalau setahun udah lewat. Itu kalau di 97 kan ada tuh pakai etalase. Di rest area 97 etalase jam-jam mau nyampe jam. Saya jam ada yang bagus, ada yang biasa. Namanya juga tempat wudhu suka sering lupa. Saya kira itu Bu Haji ya. Ya, udah. Sejarahnya dari Qarun ya, karena Qarun itu kan hartanya banyak, kemudian dia ditelan bumi, ditenggelamkan. Saya kemarin khutbah tentang Qarun ya, dan dia itu kan ditelan buminya itu kan enggak langsung ditelan, enggak Pak. Itu kan dia sebenarnya Pak, karena dia memfitnah Nabi Musa. Ya. Kenapa Qarun itu ditelan bumi? Bukan karena kaya Pak, maka jadi orang kaya jangan takut. Bukan karena dia kaya kemudian itu, enggak.
Qarun itu disiksa sama Allah, ditelan sama bumi bukan karena dia kaya, karena dia memfitnah Nabi. Dia bayar pelacur untuk memfitnah Nabi Musa, bahwa Nabi Musa pernah melacur sama si pelacur itu. Kemudian tersebar berita Nabi Musa berzina dengan pelacur itu. Nah, akhirnya Allah marah dong, kekasihnya itu difitnah. Nah, di sini benar, jangan memfitnah orang. Saking gedeknya Allah, sudah kamu Musa, aku berikan keluasaan, kamu minta apa? Saya ingin menenggelamkan Qarun, biar telan diberikan bumi. Bumi nurut lah, karena Allah sudah membebaskan, silakan kamu mau ngapain. Namanya Nabi, punya mujizat. Ya udah. Kemudian si Qarun itu ditenggelamkan, ditelan. Pertama itu semata kaki. Semata kaki, kemudian nggak bisa gerak. Kamu minta maaf enggak? Enggak. Ya sudah, ayo bumi telan lagi, telan. Kemudian sedengkul. Kamu ngaku enggak? Enggak. Itu. Kamu bisa gitu. Terus besoknya lagi seperut, besoknya lagi sedada, besoknya lagi sekepala, besoknya lagi tenggelam. Langsung ditelan bumi sampai di bumi lapisan ke-7. Begitu ceritanya, plus harta-hartanya, Qarun sama harta-hartanya. Makanya ada istilah kemudian sekarang ada harta Qarun. Nah, Indonesia asup jadi harta karun. Sebab disinyalir ada harta-harta Qarun yang begitu banyak itu masih ada di dalam perut bumi satu. Tapi fakta yang kedua, harta karun itu, karena tadi yang harta di dalam bumi berarti hartanya si Qarun, dianggapnya, padahal kerajaan-kerajaan dulu itu menimbun hartanya itu, menyimpan hartanya itu di bumi supaya ketahuan. Sama dulu ketika ada zaman penjajahan, ya kita kan dijajah lama banget, 350 tahun. Supaya nggak ketahuan company, orang-orang tua kita itu ditanam tuh barang-barang teh, dikubur supaya nggak ketahuan. Tahu-tahunya kemudian meninggal, lupa dari generasi ke generasi, nggak ada. Nah tadi itu tahu-tahu dibeli sama Pak Herman tuh tanahnya, bisa jadi itu kok. Ini zaman company dulu. Itu kapan? Bisa jadi itu seperti itu. Nah, itu ilustrasinya. Jadi bagaimana ketentuan nanti itu minggu depan aja biar lebih rinci ya, Pak Ji ya, biar penasaran. Dan kalau oke, mudah-mudahan diberi umur panjang dan sehat kita bisa. Amin.